Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Asmaul Husna dengan NIM 220202032 akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Peran Penting UMKM Terhadap Perekonomian di Indonesia. Perekonomian Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dengan struktur ekonomi yang sangat bergantung pada peran sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan mampu menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di tengah tantangan ketimpangan ekonomi dan tingginya angka pengangguran, UMKM hadir sebagai solusi strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. UMKM tidak hanya tersebar di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga mampu memberikan pemerataan kesempatan ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Selain itu, UMKM juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi bagi kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat di daerah tertinggal. Rumusan masalah pada makalah ini, yang pertama, apa pengertian dan kriteria UMKM di Indonesia? Yang kedua, bagaimana peran UMKM dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana kontribusi UMKM dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa? Dan yang keempat, sejauh mana UMKM berperan sebagai penyokong utama produk domestik bruto atau PDB nasional? Tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian dan kriteria UMKM menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, menganalisis peran UMKM dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, menguraikan kontribusi UMKM dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, masyarakat, dan bangsa. Dan yang keempat, mengidentifikasi peran UMKM sebagai penyokong utama PDB nasional. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu jenis usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Klasifikasikan menjadi 3 kelompok utama berdasarkan jumlah kekayaan bersih, omset penjualan tahunan, dan bukan merupakan cabang atau anak perusahaan dari usaha besar. Yang pertama, usaha mikro dengan kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan omset tahunan paling banyak 300 juta. Yang kedua, usaha kecil dengan kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai 500 juta, dengan omset tahunan lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Dan usaha menengah dengan kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai 10 miliar, dengan omset tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Peran UMKM sebagai pengurangan ketimpangan ekonomi. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. UMKM menjadi salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, terutama di tingkat lokal dan masyarakat bawah, dengan memperkerjakan penduduk lokal. UMKM secara langsung mengurangi tingkat pengangguran yang merupakan salah satu faktor utama penyebab kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Yang kedua, pemerataan distribusi pendapatan. Karena UMKM tersebar di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, pendapatan yang dihasilkan tidak hanya terpusat di kota besar atau kelompok tertentu. Hal ini membantu mendistribusikan pendapatan secara lebih merata, sehingga memperkecil jurang ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi kelompok marginal. UMKM memberikan akses ekonomi dan peluang usaha kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang beruntung, seperti perempuan, pemuda, dan komunitas di daerah tertinggal. Pemberdayaan ini mendorong kemandirian ekonomi dan mobilitas sosial bagi kelompok marginal. Yang keempat, mengurangi urbanisasi berlebihan. Dengan berkembangnya UMKM di daerah,
Masyarakat tidak perlu berbondong-bondong ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Hal ini membantu menahan laju urbanisasi dan memastikan pembangunan ekonomi yang lebih merata antar wilayah. Lalu yang kelima, ada kontribusi pada pendapatan negara dan diversifikasi ekonomi. UMKM juga berkontribusi pada penerimaan pajak dan membantu diversifikasi ekonomi, sehingga negara tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Diversifikasi ini memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap krisis. Kontribusi UMKM dalam mendorong terciptanya kemandirian ekonomi. Yang pertama, mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan formal. Dengan banyaknya masyarakat yang terlibat sebagai pelaku dan pekerja di sektor UMKM, ketergantungan terhadap pekerjaan formal di perusahaan besar atau sektor pemerintah berkurang. Hal ini mendorong masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dengan mengelola usaha sendiri. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. UMKM memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui aktivitas wirausaha. Peningkatan pendapatan ini berkontribusi pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga mendorong kemandirian ekonomi di berbagai wilayah. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat produksi domestik. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan memenuhi kebutuhan primer masyarakat, UMKM membantu mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dalam jangka panjang, pemberdayaan UMKM juga dapat meningkatkan ekspor produk lokal. Yang keempat, peningkatan ketahanan ekonomi nasional. UMKM terbukti tangguh menghadapi krisis ekonomi, seperti saat pandemi COVID-19 dan mampu memulihkan perekonomian lebih cepat dibandingkan sektor usaha besar. Ketahanan ini menjadi fondasi penting bagi kemandirian ekonomi bangsa. Yang kelima, mendorong inovasi dan kewirausahaan lokal. UMKM menjadi wadah bagi munculnya inovasi dan kreativitas masyarakat dalam menciptakan produk atau jasa baru, sehingga memperkuat ekosistem kewirausahaan yang mandiri dan berkelanjutan. UMKM sebagai salah satu penyokong utama PDB nasional. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi sangat besar terhadap PDB, yakni sekitar 61% atau setara dengan 9.580 triliun pada tahun 2023. Kontribusi ini jauh melampaui peran usaha besar jika dilihat dari jumlah pelaku usaha dan cakupan wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan UMKM disebut inklusif karena melibatkan banyak pihak dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini tercermin dari fakta bahwa UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja nasional, dan jumlah pelaku UMKM mencapai lebih dari 55 juta, tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kelompok usaha besar, tetapi juga oleh masyarakat luas, termasuk kelompok menengah ke bawah, pelaku usaha di daerah, serta kelompok rentan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi besar terhadap PDB nasional, tetapi juga menjadi pilar utama dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan di berbagai wilayah. Melalui pemberdayaan UMKM, ketimpangan ekonomi dapat dikurangi, kemandirian ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat diwujudkan. UMKM juga terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi nasional.